Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Oktania. Di sini saya akan mempresentasikan tema 9 yang berjudul Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan membacakan kritikan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 SMP atau MTS. Di dalam buku tersebut, penjabaran materinya menurut saya kurang luas. Selanjutnya, terdapat ilustrasi gambar agar si pembaca lebih cermat dalam memahami materi dalam buku tersebut. Yang terakhir, terdapat tema renungkanlah dan cermatilah agar menggugah kepekaan si pembaca terhadap isu-isu aktual. Selanjutnya, apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat yaitu sholat wajib atau fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki dan dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Dalil diwajibkannya sholat Jumat yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Pada ayat tersebut yaitu yang dimaksud yaitu ketika kalian bekerja atau berkegiatan seperti biasanya, jika sudah terdengar seruan untuk menunaikan sholat Jumat, maka tinggalkanlah pekerjaan itu dan segeralah bersiap diri menuju ke masjid. Selanjutnya yaitu ketentuan sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat: yang pertama Islam, yang kedua baligh, anak-anak tidak diwajibkan, yang ketiga berakal, jadi orang gila tidak diwajibkan, yang keempat laki-laki, yang kelima sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan, yang terakhir menetap atau bermukim, jadi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak diwajibkan. Selanjutnya yaitu syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah sementara waktu saja. Selanjutnya yaitu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat itu tidak sah hukumnya apabila sholatnya dilakukan sendiri-sendiri. Di sini ada para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama ada yang mengatakan minimal 40 orang dan ada juga yang mengatakan minimal 2 orang. Selanjutnya yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal itu sesuai hadis Nabi An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syamsu, rawahul Bukhari. Dari Anas ibnu Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Selanjutnya yaitu khutbah Jumat. Apa
Apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat adalah nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Rukun khutbah Jumat yaitu mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat atas Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat atau bernasihat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah yang terakhir, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Syarat khutbah Jumat: 1. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Yang terakhir, khatib menutup aurat. Selanjutnya yaitu sunnah khutbah Jumat. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Selanjutnya khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Khatib hendaklah memberi salam. Yang terakhir, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, membaca pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid 2 rakaat. Membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu meluruskan shaf atau barisan shaf. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Selanjutnya yaitu ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara 1 kata pun. Jadi berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu halangan sholat Jumat. Sakit. Jadi orang yang sakit tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Hujan lebat atau angin kencang. Selanjutnya musafir, orang dalam perjalanan. Selanjutnya perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Hikmah sholat Jumat: 1. Memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Selanjutnya, melipat gandakan pahala kebaikan, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat.
Bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Pakailah pakaian yang bersih. Segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Selanjutnya, setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Selanjutnya, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam. Muazin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk. Jadi tidak boleh ramai atau bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Selanjutnya jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.